Oke, selamat datang kembali di channel saya, channel Tom Techno ya. Masih di seputaran investasi bodong, robot bodong, atau broker bodong. Di channel kemarin, di video kemarin, sudah membicarakan tentang robot-robot MLM yang susah withdraw, dan memang sekarang ini banyak yang pending withdraw ya. Semoga kedepannya sih bisa benar-benar di withdraw. Saya nggak perlu sebutkan robot-robotnya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips gampang atau logika trader kalau kita menghadapi seperti ini biar tidak terjerumus investasi atau penawaran robot atau apapun itu yang bisa potensi scam. Sebelumnya, silahkan subscribe video ini, tekan tombol like-nya, tekan tombol loncengnya, sehingga Anda tidak akan ketinggalan update dari video-video saya. Oke. Akhir-akhir ini ya banyak ada video saya ini, ada Net89 bubar. Memang dia menyatakan sendiri ya bubar. Jadi saya ini hanya membacakan berita bahwa, dan diklaim memang dari pihak netnya sendiri bahwa bubar, menghentikan robot dan akan memberlakukan WD kepada semua membernya. Maksudnya akan membernya disuruh WD semuanya. Tapi kan kayak gini nih kita jadi uang kita kan mandek ya. Walaupun nanti bisa WD semuanya, tapi uang kita mandek nih, berapa hari, berapa minggu yang harusnya bisa diputar. Dan tetap kita juga was-was kalau ternyata tidak bisa di WD. Ini hanya alasan saja. Ini saya risiko terburuknya saja, kita risiko terburuknya ya. Sebenarnya untuk menghindari ini sebenarnya nggak terlalu susah. Kita kembalikan ke konsep awal kita, mau apa sih? Kita mau investasi kan? Investasi itu pertama pasti kita akan pilih di mana tempat kita menaruh uangnya. Misalkan kita mau nabung ataupun mau deposito ke bank, pasti kita akan pilih-pilih dong. Mungkin pertama kita akan pilih bank mana sih yang aman sih, ke bank pemerintah atau bank swasta atau bank yang masih baru tapi dia menawarkan bunga besar. Semua itu ada konsekuensinya. Kalau bank-bank yang sudah besar, mungkin bisa sudah puluhan tahun berdiri dan itu mungkin milik pemerintah, kita akan merasa lebih aman, ya kan? Begitu juga kalau kita mau invest trading seperti ini. Jadi yang sekarang ini mungkin saya kerucutkan ke yang menggunakan robot ya, atau ke forex lah, broker forex. Pertama kita akan taruh uang kita ini di mana nih? Kita pastikan aman dulu dong, ya kan? Kita nggak serta-merta naruh uangnya di broker mana kita tidak tahu broker itu. Anda yakin broker itu benar? Broker ini kok posisinya di luar negeri loh. Beda cerita kalau broker ini di lokal, kita bisa pantau kantornya. Itu pun tetap kita harus cek dan dicek, karena ada beberapa broker lokal yang nakal juga. Nah, logika gampangnya seperti itu. Kita cek dulu brokernya. Karena kita akan taruh uang di situ, pasti dong kita akan pertama kali cek dulu brokernya. Jangan kita cek dulu profitnya. Semua itu dalam investasi, dalam trading terutama, kita tuh harus mengedepankan membaca risiko dulu. Tidak langsung kita melihat profitnya. Kita iming profit 10%, kalau risikonya 50% bagaimana? Nggak mau kan? Mending kita cari yang risikonya 0%, misalkan deposito di bawah sampai dengan 2 miliar itu kan dijamin oleh LPS. Jadi sampai dengan 2 miliar itu kita aman. Mau banknya close atau bagaimana, kita akan diganti oleh LPS karena dijamin sampai dengan 2 miliar. Itu risikonya 0, dapat profit, dapat bunga. Nah, di dunia investasi ya, yang sebenarnya menurut saya ini bukan investasi, karena trading itu sangat berisiko. Sekarang profit, besok bisa loss. Beda dengan investasi, kita membeli tanah, membeli properti, kita investasi di tabungan, itu risikonya lebih kecil. Nah, di broker ini kita harus pastikan brokernya kredibel dulu apa enggak, ya kan? Apakah brokernya bagus apa enggak? Yang pertama, itu kita cek broker dulu deh. Pertama kita ngecek brokernya, apakah broker ini sudah banyak digunakan. Jadi di sini pengguna
ada dua, pengguna baru, maksudnya dia yang pemain baru atau yang baru tahu robot ditawar dan mau ikut, ada yang udah pemain lama di forex dan ditawar robot. Kalau pemain lama sebenarnya gampang kok. Kita sudah mengenal berbagai macam broker yang kita pakai, yang beredar, yang kita tahu. Apakah broker itu menggunakan salah satu dari broker tersebut? Ataukah tiba-tiba muncul broker baru? Itu kan jadi tanda tanya kalau broker baru. Kenapa tidak menggunakan broker yang sudah ada? Walaupun alasannya macam-macam ya. Alasannya bisa aja, brokernya tidak cocok untuk robotnya. Menurut saya bullshit. Karena sebenarnya di investasi ini sebenarnya ada tiga pihak ya. Satu broker, kemudian trader atau orang yang punya uang itu, kedua robot. Ketiga poin ini tadi itu tidak saling berhubungan. Maksudnya tidak saling berhubungan itu tidak memiliki satu sama lain. Jadi robot itu adalah tools sebenarnya yang bisa dipasang di suatu broker. Jadi kalau menurut saya, kita jangan mau pakai robot yang dimiliki oleh broker. Karena di situ akan terjadi terjadi kontrol atas broker tersebut atau atas robot tersebut. Padahal kita mempercayakan uang di broker tersebut dan di robot tersebut. Oke, jadi tiga itu harus berbeda. Kita sebagai pemilik uang menyetorkan uangnya di broker. Kemudian kita trading kalau manual. Kalau pakai robot, kita membeli atau menyewa jasa robot untuk ditradingkan di broker tersebut, dipasangkan robot itu di broker tersebut, di MetaTrader atau apapun itu. Jadi, hubungan kita dengan broker langsung, tidak ada perantara dari pihak robot. Misalkan nih, kita pasang robotnya, kita kok nggak suka, kita ambil uangnya di brokernya. Itu harus seperti itu, wajib seperti itu. Tidak ada kita mau ambil uangnya minta persetujuan ke pihak robot. Padahal uang itu ada di broker dan kita deposit sendiri. Dan kita yang punya hak untuk menarik dan menyetorkan. Pihak robot tidak berhak melarang. Kalau brokernya bisa melarang mengikuti pihak robot, bisa dipastikan ada kong kali kong antara broker dan robot. Atau brokernya itu adalah pemiliknya sama dengan pemilik robot. Udah paham? Udah paham ya, jelas ya. Jadi, ada yang bilang, misalkan ini saya pemilik robot saya bekerja sama dengan broker. Bullshit, nggak ada seperti itu. Saya ini juga bisa buat robot. Saya pasang robot saya di broker manapun bisa. Dan broker itu tidak kenal saya, tidak perlu kerja sama. Yang ada adalah ketentuan broker itu apakah memperbolehkan suatu strategi tertentu. Ataukah broker tersebut memperbolehkan memakai robot atau yang namanya expert advisor. Itu aja. Terus apakah kondisi-kondisi tradingnya itu memenuhi untuk strategi robot tersebut, misalkan robotnya berupa scalping, apakah brokernya memperbolehkan teknik scalping dan lain sebagainya, atau hedging dan sebagainya. Hanya itu kok. Jadi tidak ada namanya robot itu bekerja sama dengan broker, tidak ada. Ya. Jadi satu tadi pastikan brokernya dulu. Kalau orang yang masih baru pasti susah dong. Pak, saya kan masih baru, nggak tahu nih broker yang sudah ada itu seperti apa. Anda sebenarnya bisa lakukan riset ya, riset broker-broker ini. Satu, Anda bisa kunjungi lembaga-lembaga rating broker atau review broker. Contohnya misalkan saya pakai Forex Army ya. Nah, Forex Army tulis aja seperti ini, jadi Forex Army seperti ini. Nah, nanti Anda buka aja. Nah, di sini ini udah lama nih, jadi dipakai untuk orang-orang itu melihat review broker, ataukah apakah ada komplain pada broker tersebut atau ada pujian-pujian akan muncul di sini semacam testimoni. Nah, coba kita cek ya broker yang misalkan sudah banyak dipakai. Kita misalkan tulis OctaFX. Nah, dia udah muncul di sini OctaFX, tinggal kita klik. Kita lihat nih. Oh, ada 308 review. Di sini jelas alamat di mana dan bla 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 bisa dibaca di sini. Pakai robot dan sebagainya. Ini ada komentar-komentar penggunanya, ada yang bintang 1, mungkin ada yang bagus, biasalah itu bisa
bisa kepuasan tuh berbeda-beda. Tapi yang jelas broker ini ada di review orang dan sudah banyak. Kita contoh lain ya, contoh lain. Misalkan broker apa? Broker apa sih? FBS misalkan. FBS.com, kita klik. Oh, ada berapa nih? 343 review. Kan ada banyak kan? Ini salah satu aja ya, banyak tempat yang mereview broker seperti ini ya. Nah, tapi coba kita gunakan broker-broker yang mungkin baru kita dengar. Contohnya misalkan kemarin contoh yang sedang pending itu DNA Pro ya, yang sedang karena itu pakai broker Alpha Sukses kalau nggak salah. Coba kita cek dulu brokernya apa. DNA Pro broker. Nah, pakai apa? Menggunakan nih broker Alpha Sukses Corp. Coba kita masukkan ke sini. Alpha Sukses Corp. Broker name not found. Kalau memang broker itu dipakai orang, pasti ada di sini. Minimal ada reviewnya gitu loh. Mungkin saya salah ketik, coba saya copy paste di sini aja, copy. Kita masukkan di sini. Kita paste. Name not found. Nggak ada kan? Terus misalkan yang kemarin scam itu Sunton ya, broker Sunton. Coba kita di sini tulis Sunton. Ada? Tapi kita cek dulu gimana? 0 review, nggak ada yang review. Kalau memang broker itu dipakai orang, pasti ada yang review dong. Itu dari saya. Itu saya cara bodohnya kayak gitu aja. Kalau saya nggak kenal sama macam-macam broker, saya akan gunakan cara seperti itu. Kita ambil contoh lain lagi deh. Apa misalkan Max Global, itu broker apa ya, pernah broker robot apa saya kurang tahu. Misalkan tulis di sini Max Nah ini ada Max Global. Coba hanya ada 6 review. Kita lihat reviewnya di bawah. Lihat nih bintangnya banyak. Cuman kita lihat ini kayaknya kok ini Bandung, Jakarta, Semarang, Bali. Yang dari luar ini bagus-bagusnya dari Indonesia aja. Dan ini hanya dari 2020. Bisa aja ini buzzer ya, bisa aja yang untuk kasih bagus-bagus gitu loh. Yang dari luar coba. Bintang 1, Run, they are scammer. I have been investing the robot element and it's only MLM company. Oh, ini dari net 89. Global itu. Nih, ada lagi yang bintang 1. Cuman hanya 6 review. Gimana kita bisa mengambil keputusan bahwa broker itu benar apa enggak kalau review hanya sedikit? Coba cek lagi, apalagi nih broker apa sih? Misalkan Centrate, ini nggak tahu nih apa nih, pernah ada. Nah, Centrate ada juga. Kita buka di sini, cuma 1 review. Indonesia lagi, lihat ya kan? Kebanyakan broker-broker yang dipakai robot-robot yang beredar sekarang ini, kenapa menggunakan broker yang baru? Kenapa nggak menggunakan broker misalkan Hot Forex? Tapi kabarnya Hot Forex ada yang pakai ding untuk robot ini, cuman saya kurang tahu nih. Ada 529 review, bagus kan? Nah, Anda yang mau trading itu bisa mengecek di sini apakah broker ini sudah lama berdiri, baru berdiri, atau maksudnya sudah digunakan orang atau bagaimana, itu ada di sini. Terus cara yang kedua, Anda buka website brokernya, coba Anda register di situ, dan Anda coba melakukan trading secara manual. Apakah bisa? Karena broker itu sebenarnya adalah perantara kita dalam melakukan trading. Jadi kita memperjualbelikan valuta asing atau foreign exchange dengan bantuan suatu broker. Broker itu akan menghubungkan kita ke liquidity provider. Jadi kita membeli ke pasar melalui broker. Jadi broker itu menyediakan trading kepada siapapun, negara manapun, dan dengan cara apapun. Bahkan malah EA itu mungkin tidak ada yang tidak boleh, tapi untuk trading manual standar pasti boleh. Jadi Anda coba apakah Anda bisa trading manual di situ. Oke. Anda cek, Anda register di situ, Anda chatting, coba chatting aja dulu deh. Saya mau trading manual di sini tidak menggunakan robot, apakah bisa? Kalau tidak bisanya robot, aneh. Ya kan?
aneh. Dari 2008 saya kenal Forex, belum pernah ada yang broker menolak untuk trading manual. Hanya boleh untuk robot. Yang ada itu tidak boleh pakai robot. Itu. Jadi cara bodoh atau cara orang awam itu gampang gitu aja. Satu, cek di Forex Biz Army. Terus Anda coba membuka trading manual, apakah bisa di situ. Bahkan saya pernah baca, ada yang dia maksa deposit. Itu terus dia tahu kalau harus pakai robot, dia mau manual, nggak bisa. Dia nggak bisa ngambil uangnya loh. Apa ya? Berapa ya? Lupa saya. Jadi dia chatting minta withdraw, katanya untuk mau withdraw harus sewa robotnya. Aneh banget kan? Nah, itu dari sisi broker. Itu Anda udah filter itu aja sebenarnya udah enak kok, sudah Anda mungkin sudah terbebas dari ikut-ikutan yang nggak jelas, yang potensi scam lah, money business lah. Nah, kedua, kalau Anda lebih expert lagi, Anda akan analisa robotnya. Robot itu harusnya kita dikasih file, jadi kita bisa pasang sendiri. Atau kalau mau kita telusur lebih dalam, kita cari broker itu sama robotnya ada hubungan apa enggak. Anda kalau ini mungkin lebih expert ya, Anda bisa cek di Whois untuk brokernya, web brokernya itu diciptakannya, didikannya kapan, didaftarkan kapan, robotnya kapan, kalaupun mau berdekatan, atau cek registernya siapa, orang yang meregisterkan siapa, mungkin bisa ketahuan di situ ada indikasi-indikasi bahwa semuanya settingan. Oke, cukup mudah kan untuk memfilter kita dari kebodohan-kebodohan yang kita lakukan terhadap investasi uang kita. Semoga video ini bisa membantu dan bisa menjaga kita dari tadi terjerumus ke investasi-investasi yang tidak jelas, yang terindikasi bisa money game. Karena bagaimanapun itu money game itu tidak benar, tidak bisnis sesungguhnya. Sebenarnya trading tapi tidak trading, tapi menggunakan uang member yang baru untuk memberikan seakan-akan profit untuk member sebelumnya. Jadi suatu saat nanti pasti akan hancur, karena saat member habis, yang terakhir itu tidak mendapat apa-apa dari bawahnya karena sudah habis. Nah, habis itu bisa bermacam-macam, karena memang habis orang sudah tidak tertarik, atau tiba-tiba ada pihak berwajib yang memberedelnya sehingga tidak bisa melanjutkan merekrut anggota baru, sehingga tidak bisa memberikan imbal hasil kepada member sebelumnya. Semoga video ini bisa membantu ya. Saya akhiri video ini, semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu selamat dalam berinvestasi. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.